Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik semuanya. Selamat sore, Bu. Setelah dua kali kita unsinkron, kita bertemu lagi di kuliah. Ini materi terakhir untuk termokimia di semester 1 ya. Ini adalah materi terakhir, jadi minggu depan kita gunakan untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dari kalian. Jika ada yang mau ditanyakan dari materi sebelum UTS sampai menjelang UAS, nanti akan saya infokan untuk materi UAS-nya itu dari awal atau hanya setelah UTS, menunggu kesepakatan dari dosen-dosen ya. Sebelum saya masuk ke materi ini, nanti silahkan jika ada pertanyaan untuk materi reaksi redoks kemarin ya, atau yang asam basa, hidrolisa gitu ya, karena semuanya hanya mengulang saja. Oke, saya mulai. Kenapa? Oke. Termokimia. Nah, termokimia ini kalian harus mengingat-ingat kembali mengenai stoikiometri reaksi. Ya. Jadi perhitungan banyaknya mol per reaksi dan hasil reaksi dalam reaksi-reaksi kimia. Nah, yang disebut termokimia adalah perhitungan banyaknya energi atau kalor dalam persamaan reaksi kimia. Jadi reaksi itu, ya, reaksi itu tuh ada yang, pasti ada yang namanya panas. Jadi reaksi itu tuh pasti ada namanya reaksi itu pasti ada panasnya. Nah, hanya saja positif atau negatif gitu. Kalau positif itu namanya endotermis, kalau negatif namanya eksotermis. Nah, jadi banyaknya energi atau kalor dalam suatu reaksi kimia, itulah yang disebut termokimia. Dasar perhitungannya adalah asas kekekalan energi. Energi itu nggak bisa diciptakan, tapi dia hanya bisa dirubah ke dalam bentuk lain. Gitu. Mohon maaf kalau saya nggak bisa keras ya suaranya. Nah, kalor tadi yang saya bilang panas, simbolnya He, adalah suatu bentuk energi kinetik ya, kalor. Dia berpindah, artinya itu dia tuh pasti berpindah dari yang tinggi ke yang rendah gitu ya. Energi sebagai kalor pengalir. Jadi yang kayak kinetik itu jangan salah arti. Loh, kalor kok energi gerak, Bu? Bukan seperti itu maksudnya. Kan kalau kamu energi gerak itu taunya kipas angin, generator gitu ya, bukan. Maksudnya energi kinetik di sini adalah dia itu mengalir dari yang suhunya lebih tinggi ke yang suhunya lebih rendah. Nah, ada yang namanya kapasitas kalor atau simbolnya C. Coba kamu lihat ini adalah banyaknya energi, besarnya energi atau energi panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 suhu derajat Celcius. Kalau mau menaikkan suhu itu kan pasti mensuplai panas ya. Kamu mau membuat kopi panas ya, mau meningkatkan suhu toh berarti karena suhu dingin nggak bisa, maka dipanasin. Nah, namanya memanaskan itu membutuhkan kalor. Nah, kalor itu jumlahnya berapa? Nah, itu ditentukan dengan kapasitas kalor.
Jadi banyaknya energi itu satuannya apa toh? Energi itu, jadi C di sini adalah banyaknya kalor. Jadi satuannya adalah banyaknya kalor. Kalor itu satuannya Joule per untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius ya, per derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau kalor jenis CP kecil itu ya, banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Berarti kalau CP Joule satuannya ya per gram per derajat Celcius seperti itu. Jadi dilihat dari pengertiannya itu bisa kita tentukan satuannya, bisa menunjukkan satuannya. Ada kalor jenis molar. Adalah energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 mol zat sebesar 1 derajat Celcius. Ya, berarti ya Joule per mol per derajat Celcius. Nah, 1 kalori ini, 1 kalori itu adalah, kalori itu juga satuan energi, tapi satuan dalam bukan secara SI ya, secara segi S ya. Satuan kalori adalah banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram dari 14,5 sampai 15,5. Itu tuh nama pengertian 1 kalori. Nah, banyaknya panas, Q ya, tadi panas kan simbolnya Q. Q ini sama dengan M CP dt ya. Q kan satuannya Joule ya. M CP dt. Q tadi satuannya Joule, M itu satuannya gram ya. CP tadi satuannya apa? Joule per gram per derajat Celcius. Delta T derajat Celcius. Nah, ini kan dicoret. Nah, Joule sama dengan Joule. Di mana delta T itu adalah T akhir kurangi T awal. Jadi bisa negatif juga nilainya jika suhu akhirnya lebih kecil daripada suhu awalnya. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, tadi T itu tadi saya bilang bisa positif jika suhu akhirnya di atas suhu awal. Jadi jika dipanaskan gitu, itu T-nya bisa positif. Nah, bisa juga negatif jika suhu akhirnya lebih kecil daripada suhu mula-mula. Gitu ya. Tadi saya bilang kalau positif itu artinya suhu akhirnya apa? Suhu akhirnya lebih besar dari suhu mula-mula. Nah, ini ya positif. Itu jika T akhir ini T akhir lebih besar daripada T mula-mula. Artinya reaksi itu melepaskan panas gitu. Jadi kan pertama gini, belum ada reaksi. Ini ada titik-titik ya, misalnya ini ada reaksi. Kemudian reaksi itu menimbulkan panas, melepaskan panas atau menimbulkan panas. Maka kan ada panas keluar di sistem. Panas keluar di sistem itu menyebabkan T-nya tinggi. Nah, T akhirnya lebih tinggi. Eksotermis. Delta T bisa negatif jika T-nya, T akhirnya lebih rendah. Gitu ya. Jika suhunya diturunkan, delta T-nya negatif. Banyak kalor bertanda negatif, menyatakan bahwa kalor dilepaskan atau hilang ketika zat tersebut didinginkan. Nah, ini namanya kalor reaksi. Ini kalor reaksi dari reaksi pembakaran ini ya. Ada
senyawa C12H22O11. Sekali lagi, kemarin waktu stoikiometri 1 apa 2 gitu ya, dijelaskan bahwa semua reaksi pembakaran sempurna, ya, yang pembakaran sempurna, akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, itu pasti jika pembakaran sempurna ya. Tinggal disetarakan saja ini koefisiennya, karena C-nya 12, ini 22, berarti ini 11 H2O, kemudian O-nya disetarakan. Nah, sedemikian rupa sehingga selisih energi dalam reaksi dipindahkan dari campuran reaksi sistem ke lingkungannya. Banyaknya energi kalor ini disebut kalor reaksi. Nah, kebetulan reaksinya reaksi pembakaran dan diberi lambang Ki reaksi. Kalau reaksi dapat ditentukan melalui percobaan sederhana, yaitu percobaan kalorimeter. Namanya percobaan kalorimeter. Nah, ini percobaannya sangat sederhana. Kalian dulu pernah nggak ya mempraktekkan percobaan ini? Jadi kalorimeter itu alatnya disebut kalorimetri. Nah, dia bisa digunakan untuk mengetahui reaksi yang terjadi itu adalah eksotermis atau endotermis. Gitu. Tadi ya, tolong dicatat bahwa eksotermis itu reaksi melepas panas. Kalau endotermis itu reaksi membutuhkan panas. Nah, sekarang kalau kalorimeter itu alatnya itu kayak gini nih ya. Ini kayak ada bejana gitu. Nah, ini nih bejananya ini ada isolasinya. Ini kayak termos lah katakanlah ya. Ini ada isolasi, kemudian ini ada tabung reaksi di sini. Ini ada tabung reaksi, kemudian ini ada lubang untuk meletakkan termometer. Ini termometer, satunya termometer, satunya tabung reaksi. Kemudian ini ada lubang lagi. Nah, lubang ini kita masuki air. Gitu. Lubang itu kita masuki air sehingga terisi penuh, sehingga terisi, mengisi si lingkungan ini, lingkungan yang terisolasi. Percobaannya sesederhana itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui? Tadi kan percobaan dengan alat kalorimetri ini, ya, itu kan digunakan untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada tabung reaksi ini itu ekso. Ekso itu melepas panas. Sehingga nanti T akhir itu lebih besar dari T mula-mula. Paham nggak itu? Jadi ada reaksi dalam tabung reaksi, reaksinya sendiri melepas panas. Panasnya dilepas ke lingkungan, sehingga setelah reaksi itu karena ada panas ke lingkungan maka jadi lebih tinggi. Nah, gitu. Itu nanti Q-nya negatif nilainya, melepaskan panas soalnya ya. Kemudian kebalikannya yang endo itu artinya membutuhkan panas. Membutuhkan Q atau positif. Nah, ini kebalikannya nggak usah saya tulis lagi. T akhir nanti lebih kecil dari T mula-mula atau suhunya lebih dingin. Suhu lingkungannya. Nah, suhu lingkungannya itu siapa? Suhu lingkungannya ya air, gitu ya. Air dan alat kalorimeternya itu sendiri. Itu lingkungannya. Reaksinya di sini. Lingkungannya ya sekitar ini, ada air dan ada kalorimeternya alatnya. Nah, kalau endo, reaksi dalam tabung reaksi ini butuh panas. Butuh panas dapatnya dari mana? Ya diambil dari lingkungan sekitar.
ada air, lingkungannya ada alat kalorimeter, sehingga karena panasnya diambil, suhunya ini nanti jadi lebih dingin atau T akhirnya kurang dari T mula-mula. Seperti itu bayangannya atau gambarannya alat kalorimeter secara sederhana ini. Nah, bagaimana alat ini bekerja? Nah, caranya tadi ya setelah saya gambarkan, kita masukkan suatu reaksi ke sini. Misalnya kamu masukkan kapur barus gitu ya. Atau reaksi apapun lah, kamu reaksikan ke sini, ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi, kamu ukur suhu mula-mula. Ya, kemudian ada air toh, ada termometer. Nah, kamu amati termometer itu perubahan suhu yang terjadi. Kamu catat, naik apa turun. Kalau naik, nah ini berarti eksotermis. Kalau turun, berarti endotermis. Gitu. Kamu ngamati termometer itu naik apa turun, selesainya sampai kapan? Sampai suhunya konstan. Misalnya naik, ya udah nggak naik lagi selama 3 kali pengukuran misalnya. Kalau turun, ya udah nggak turun lagi. Gitu. Gitu ya. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Siap, Bu. Paham, Bu. Nah, tadi ada reaksi, ada kilarutan. Larutannya ya air tadi. Nah, ini namanya asas Black ya. Panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Gitu. Kireaksi. Nah, kalau panasnya eksotermis sih yang memberi reaksi yang memberi panas kan yang bereaksi. Nah, kireaksi sama dengan maka rumusnya minus kilarutan berapapun itu ya. Jadi artinya itu kebalikannya, satu ngasih, satu menerima gitu. Nah, itu alat kalorimeter. Nah, ini ada reaksi yang tadi ya, C12H22O11. Keadaan 1 itu sebelum reaksi, reaktannya, keadaan 2 setelah reaksi, delta HR adalah keadaan akhir, H2 dikurangi H1. Delta HR-nya negatif. Nah, negatif itu artinya ini, eksotermis. Maka semua reaksi pembakaran itu eksotermis sifatnya. Ya, tadi sudah berkali-kali saya sebutkan. Nah, hubungan yang melibatkan termokimia, hubungan yang melibatkan termokimia itu sama kayak KC, menentukan KC, tapi beda ini. Misalnya gini nih, kalau dulu kalau KC ya, ini reaksi pertama. Nah, reaksi pertama ini kan pembentukan gas nitromonoksida ya, ini nitromonoksida. Reaksi yang kedua ini 2 kalinya, ya kan, setengah jadi 1. Nah, kalau KC dulu kalau dikalikan tuh dipangkat ya kan, dipangkatkan ya kalau KC, ingat ya, di KC itu. Nah, kalau termokimia, nilai delta H-nya, nilai panasnya itu kalau reaksinya 2 kalinya, nilai delta H-nya juga 2 kalinya. Dengan tanda yang sama. Karena ini nggak pindah ruas, hanya 2 kali saja. Paham ya? Kemudian yang kasus kedua ini jika reaksi yang pertama ini kan pembentukan nitromonoksida ya. 1 nitromonoksida dibentuk dari setengah gas nitrogen, setengah gas oksigen gitu ya. Yang reaksi yang di bawah ini dibalik, penguraian nitromonoksida. Nah, kalau dibalik tandanya juga dibalik gitu ya, yang positif jadi negatif. Kalau KC kemarin kalau dibalik tadinya misalnya 52, kalau dibalik jadi 1/52 kan gitu, sepernya. Tapi kalau ini tandanya dibalik. Nah, itu sebagai dasar untuk hukum Hess. Kalian juga mesti udah tahu ya, hukum Hess itu yang coret-mencoret itu dasarnya ya tadi.
nilai delta H itu kalau dikalikan ya nilai delta H-nya dikalikan. Kalau dibalik nilainya tandanya kebalikannya, positif jadi negatif. Jika suatu proses dapat dianggap berlangsung dalam beberapa tahapan, maka kita bisa memodifikasi atau menyusun reaksi sehingga bisa dicoret-coret gitu ya, itu hukum Hess. Contohnya ada tadi, kalau tadi pembentukan nitromonoksida ya, ini sekarang nitrodioksida. Nah, dia melewati 2 tahapan reaksi. Mestinya tadi membentuk nitromonoksida dulu, kemudian ditambah O2 lagi baru menjadi nitrodioksida, mestinya gitu. Nah, benar kan? Gitu. Jadi, yang ditanyakan kan tadi ini ya, pembentukan nitromonoksida, tapi dilakukan secara 2 tahap. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama membentuk nitromonoksida dulu, kemudian nitromonoksida direaksikan lagi dengan oksigen menghasilkan NO2. Ya sudah, ini kalau kamu lihat ya, ini NO-nya kamu coret. Jadi N2-nya 1. Ini setengah N2 maksudnya. Kemudian ini setengah O2 tambah setengah O2 jadi 1 O2, NO2-nya. Nah, kan hasil akhirnya sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau gabungan itu tinggal dijumlahkan saja. Gitu. Kalau KC dulu kalau reaksinya gabungan tidak dijumlah ya, tapi dikalikan. Ingat ya itu ya. Tapi kalau ini dijumlah, ya ikut dijumlah. Sama. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh-contoh soal. Contoh soal satu aja ya ini. Persamaan termokimia untuk pembakaran asetilen. Asetilen itu etuna. Etuna ya, asetilen itu. Etuna itu C2H2. Ya, etuna itu C2H2. C2H2N-2 ya, C2H2. Etuna itu seperti ini. Asetilen tuh kayak gini. Nah, C2H2. Rangkapnya rangkap 3. Suatu gas yang dipakai untuk membuat obor diberikan dalam persamaan ini etuna ya. C2H2 dibakar sama semua reaksi pembakaran tuh CO2 plus H2O. Gitu. Kemudian etana, suatu senyawa hidrokarbon, dia terbakar itu reaksinya sama. Jadi ini delta H pembakarannya etana. Yang ini delta H1 ini adalah delta H pembakarannya etuna. Nah, kalau yang reaksi ketiga ini, delta H3 ini adalah hidrogen dan O2 membentuk air liquid. Nah, semua data itu suhunya pada 25. Pertanyaannya adalah ini. Nah, fokuslah ke sini. Nah, gitu. Fokus ke situ. Fokus ke reaksi ini yang ditanyakan. Nah, kamu susun. Kamu susun reaksi 1. Ya, reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3 ini sedemikian hingga kamu bisa membentuk reaksi yang ditanyakan. Nah, ini saya rasa juga kalian sudah paham ya dulu. Ya, kan ini slide ini juga sudah kamu copy ya. Nah, nanti kamu buka-buka lagi. Kita lihat. Oh, ini enggak terjawab ya. Oke, kalau gitu kita bareng-bareng deh. Reaksi pertama diapakan ini? Ayo, kita bareng-bareng berpikir. Dibagi 2, Bu. Reaksi 1 dibagi 2, oke. Reaksi 1 dibagi 2 karena di sini 1.
Di sini 2 ya, berarti ini dibagi 2. Berarti nilainya minus 1.301 gitu ya. Kamu tulis di situ. Minus 1.301 gitu kan. Kemudian reaksi yang kedua diapakan itu? Dibagi 2 dikali min 1. Oke. Tadi saya kan nggak ngajari ada dikali min 1 ya. Tapi saya ngajarinya dibalik, ya kan? Ini kamu fokus ke sini. C26-nya itu ada di sebelah kanan, sementara ini ada di sebelah kiri. Dan pun nilainya 2, ini hanya 1. Nah, maka reaksi kedua itu dibalik ya. Jadi jangan katakan dikali min 1. Dibalik berarti nanti tandanya jadi positif. Dibalik dan dibagi 2. Karena ini yang diketahui 2C26, yang di bawah hanya 1 gitu. Berarti plus ya, karena negatif jadi plus berapa? 1.500 sekian ya, kamu tulis sendiri nanti. Terus reaksi ketiga diapakan? Kali 2. Nah, reaksi ketiga hanya dikalikan 2 tanpa dibalik-balik. Ya. Sehingga minus berapa ini? Minus 500 berapa gitu ya. Nah, nanti kalau udah tinggal dijumlahkan aja tadi. Yang reaksi 1 tadi dibagi 2 ya. Reaksi kedua dibalik dan dibagi 2 jadi positif 1.500 sekian. Yang reaksi ketiga dikali 2 jadi minus ya. Itu tinggal dijumlahkan aja. Dan reaksi itu kalau kamu susun itu nanti hasilnya dicoret-coret harus sama kayak ini. Gitu. Harus sama kayak itu. Ya? Paham ya itu ya? Paham semuanya? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, ini ada entalpi pembentukan. Pengertiannya apa sih? Delta HF simbolnya. Delta HF itu adalah panas yang dibutuhkan ya, delta HF. Panas yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol senyawa. Jadi, jika panas pembentukan CH4 itu berarti panas yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol CH4. Maka reaksinya ya C plus H2 jadi CH4. Kamu setarakan, berarti ini 2. Nah, jadi reaksi C plus 2H2 menjadi 1 CH4 itu panasnya minus 74,85 gitu. Di sini harus 1 koefisiennya. Kalau bukan 1 maka bukan delta HF karena delta HF itu 1 gram mol. Misalnya apa? Nih CO2. Panas yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol CO2. Nah, gini. Nah, gitu. H2O ya sama dari unsur-unsurnya ya. Dari unsur-unsurnya. Nah, unsur itu kalau wujudnya padat ya dia bisa berdiri sendiri kayak C. Tapi kalau wujudnya gas dia ya harus H2. Kalau O ya O2 gitu. Itu pengertiannya delta HF. Nah, delta HF itu untuk apa? Delta HF itu untuk mengetahui besarnya panas reaksi. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya reaksi ini tuh, nah ini hukum Hess. Tapi singkatnya yang disebut panas reaksinya pembakaran etana, ini pembakaran etana C2H6. Ya, ini sebenarnya melewati 3 tahap reaksi. Nah, ya ini C-nya dicoret, ini yang namanya hukum Hess. 3H2-nya dicoret, gitu ya. Nah, kan tinggal C2H6, O2-nya 2O2 tambah 3/2O2. Berarti berapa itu?
3,5 ya, 3,5 itu 7/2O2, CO2-nya 2 CO2, H2O-nya 3 H2O. Nah, ini namanya hukum Hess. Tapi, bentar ya. Sa, aku kuliah loh, Sa. Masa kan juga sepatu mobil ya? Masa kan juga sepatu mobil? Maaf ya. Nah, ini delta reaksi. Ini bisa kita peroleh dari jika ada data delta HF. Delta HF tadi panas pembentukan. Rumusnya panas pembentukan produk berarti sebelah kanan kali koefisiennya, berarti kalau reaksinya ini ya panas pembentukannya CO2 kali 2 ditambah panas pembentukannya H2O kali 3 gitu ya, produk minus reaktan. Nah, ini panas pembentukannya C2H6 plus panas pembentukannya O2. Nah, kenapa O2? Sekarang saya tanya, delta HF O2 berapa? Ada yang tahu? Delta HF O2? O2 itu unsur apa senyawa? Unsur. Unsur. Maka delta HF-nya 0. Karena dia tersedia di alam itu dalam keadaan bebas gitu. Kalau H2O kan terbentuk ya, delta HF-nya ada, terbentuk dari H2 dan O2. CO2 juga terbentuk dari C dan O2. C2H6 juga terbentuk dari C dan H2 gitu. Tapi kalau O2 kan sudah tersedia, dia unsur maka 0. Berarti untuk reaksi yang atas ini ya hasil delta HR-nya adalah delta HFCO2 kali 2 ditambah delta HFH2O kali 3. Nah, yang reaktannya cukup yang C2H6 saja gitu. O2-nya 0 soalnya. Gitu ya. Nah, ini ada reaksi peruraian natrium bikarbonat NaHCO3. Hitungkan reaksi kilojoule apabila diketahui dari reaktan dan produknya. Jadi suruh mencari reaksinya ini, delta HR-nya. Jika diketahui delta HF ini saya rasa mudah juga, kamu bisa mencobanya. Suruh mencari reaksinya ini jika diketahui delta HF-nya ini. Kan berarti ini reaksinya sudah setara ya. Setara apa belum? Sudah ya, C-nya 2, ini juga sudah 2. Na-nya 2, ini juga sudah 2. H-nya 2, ini juga H-nya 2. Ini sudah setara, maka nilai delta HR-nya pakai rumus yang tadi. Delta HF produk kali koefisiennya, sebelah kanan 1 semua. Berarti tinggal Na2CO3 ditambah delta HF-nya H2O, ditambah delta HF-nya CO2, dikurangi delta HF reaktannya 1 saja ini. Dikurangi 2 kali delta HF-nya NaHCO3. Itu saya rasa bisa diterima. Benar nggak? Kalian bisa menerima nggak? Paham? Paham, Bu. Pertemuan sore hari ini. Paham, Bu. Paham. Ada yang perlu ditanyakan? Saya terakhir ya. Terakhir saya pengen kalian meng-on-kan kamera. Kalian tidur atau enggak? Gitu. Terakhir aja, ini udah tinggal sebentar. Yang enggak on Bu. berarti saya ditinggal pergi. Dari tadi saya ngomong sendiri. Mohkansa belum, Rock belum, Yoris belum. Oh, udah ya, Tiara. Bu, izin mau tanya, Bu. Iya, tapi kalau habis nanti tanyanya di grup ya. Bisa. Tanya tentang ini, Bu, tentang sepada, Bu. Oh, sepada. Kenapa? Iya. Jadi tuh di sepada, Bu, matkul kimia dasarnya tuh di punya saya tuh udah nggak ada, Bu, hilang matkulnya. Jadi pas saya mau absen sama ngumpulin tugas itu nggak bisa, Bu. Terus tadi kemarin tuh saya udah nanyain ke jurusan
gimana caranya ini. Terus katanya masalahnya tuh di sistemnya. Ya. Tanya Sama, tuh Dek. Siapa yang tanya ini tadi? Ikhwan ya? saya Bu Heru Juliawan Bu. Siapa? Oh, Heru. Oke, ya, bentar. Sebelum saya jawab. Ini Nur Fadilah masih tidur ini. Sama, Dek. Saya juga tadi mau Hanif, Muhammad, sama Salman, sama Graciela juga belum kelihatan. Sama, tadi saya juga waktu mau mengupload materi, itu juga saya nyari Kimdas kelas O itu nggak nemu. Benar-benar nggak nemu. Kemudian saya tadi bisa nemu, benar-benar saya cari satu-satu mata kuliah yang saya ajar. Itu saya nggak nemu. Terus saya bisa nemu itu tadi ke mata kuliah umum. Maksudnya ke UPN semuanya saya cari baru bisa. Gitu. Kamu kalau Kimdas kelas O itu ini kamu jurusan apa, Dek? Jurusan peminyakan Bu. Minyakan. Tadi solusinya apa? Kamu tanyanya lewat apa tadi sama? Tadi saya nanya ke jurusan lewat WA Bu. Udah dicoba di ini sistemnya tuh masih nggak bisa katanya. Oke. Nanti saya Katanya nunggu besok pagi dicoba lagi katanya. ya. Oke, nanti saya coba follow up ya. Kamu bisa japri saya nanti. Saya selesaikan lewat adminnya. Adminnya teman saya mungkin ya nanti. Gitu ya, Heru. Ada lagi? Izin Bu, itu Salman kameranya rusak Bu. Iya, Rizky Mubarok juga masih tidur. Oh, nyala ya. Berarti Bu untuk absen sama tugasnya nunggu sepadanya udah ada ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Sementara dijabrikan ke saya juga nggak apa-apa. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, udah saya kirim ya wajah-wajah kalian. Tadi ada yang baru pakai jilbab, berarti selama saya ngajar mungkin sambil tiduran ya, ngelihat saya ngajar. Ya enggak? Tiara tadi kayaknya baru pakai jilbab. Bener nggak? Oke, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, ini lumayan lengkap nih, saya screenshot lagi ya. Udah pada cantik-cantik dan cakep, masa enggak? Tuh Nur Fadilah hilang lagi.